Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang cara memisahkan campuran. Mari kita pelajari bersama-sama. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa suatu campuran terdiri atas dua zat atau lebih. Untuk memperoleh zat murni, penyusun campuran tersebut harus dipisahkan. Zat-zat dalam campuran tersebut dapat dipisahkan secara fisika. Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya, seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, kelarutan, dan lain sebagainya. Beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan antara lain adalah penyaringan atau filtrasi, sentrifugasi, destilasi atau penyulingan, kromatografi, dan sublimasi. Filtrasi atau penyaringan merupakan metode pemisahan untuk memisahkan zat padat dari cairannya dengan menggunakan penyaring. Dasar pemisahan metode ini adalah perbedaan ukuran partikel antara pelarut dengan zat terlarutnya. Penyaring akan menahan zat padat yang mempunyai ukuran partikel lebih besar daripada pori-pori penyaringnya. Hasil penyaringan dalam proses filtrasi ini dinamakan dengan filtrat, sedangkan sisa yang tertinggal di penyaring disebut dengan residu atau ampas. Metode ini dimanfaatkan untuk membersihkan air dari sampah pada pengolahan air, kemudian membersihkan sirup dari kotoran yang ada pada gula, dan lain sebagainya. Penyaringan di laboratorium dapat menggunakan kertas saring dan penyaring Buchner. Metode sentrifugasi sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Metode sentrifugasi digunakan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darahnya. Dalam hal ini, padatan adalah sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih yang akan mengumpul di dasar tabung reaksi, sedangkan plasma darah berupa cairan yang akan berada di bagian atas. Destilasi merupakan metode pemisahan campuran untuk memperoleh suatu bahan yang berwujud cair yang terkotori oleh zat padat atau bahan lain yang mempunyai titik didih yang berbeda. Dasar pemisahan metode ini adalah titik didih yang berbeda. Proses pemisahan yang dilakukan adalah bahan campuran dipanaskan pada suhu di antara titik didih bahan yang diinginkan. Pelarut bahan yang diinginkan akan menguap. Uap dilewatkan pada tabung kondensor.
Uap yang mencair akan ditampung dalam sebuah wadah. Hasil pada proses destilasi ini disebut dengan destilat, sedangkan sisanya disebut juga dengan residu. Contoh dari destilasi adalah proses penyulingan minyak bumi, pembuatan minyak kayu putih, juga pemurnian air minum. Kromatografi adalah cara pemisahan berdasarkan perbedaan kecepatan perambatan pelarut pada suatu lapisan zat tertentu. Contoh proses kromatografi sederhana adalah kromatografi kertas untuk memisahkan tinta. Sublimasi merupakan pemisahan campuran dengan menguapkan zat padat tanpa melalui fasa cair terlebih dahulu, sehingga kotoran yang tidak menyublim akan tertinggal. Bahan-bahan yang menggunakan metode sublimasi ini adalah bahan-bahan yang mudah menyublim. Contohnya adalah kamper atau kapur barus. Cukup sekian pembahasan kita tentang pemisahan campuran. Terima kasih sudah menonton dan semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kalian juga boleh like, komen, and share melalui sosial media yang kalian punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.